Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penyelidikan terhadap proses transformasi antar prosa fiksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delisa Novianti yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Delisa Novianti dengan NPM 2050325, lahir di Garut 30 November 2001. Ada Susan Syaira dengan NPM 2050331, lahir di Bandung 23 Oktober 2001. Dan juga ada Dini Hoirullah dengan NPM 2050334, lahir di Bandung 24 Mei 2022. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi tentang penyelidikan terhadap transformasi antar prosa fiksi. Apakah kalian tahu apa itu transformasi? Menurut Nurgiantoro tahun 2010, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah, itu adalah budaya. Budaya itulah yang mengalami perubahan. Bahwasannya pergeseran nuansa atau budaya itu pada hakikatnya merupakan bentuk transformasi yang mengikuti zaman dan pemikiran penyalinannya. Di samping itu, penyalin juga mengintegrasikan antara teks induk yang disalinnya dengan situasi nuansa zaman agar hasil salinannya diterima oleh pembaca pada zaman sekarang. Prinsip ini menyatakan bahwa penciptaan setiap teks tidak pada situasi kosong, melainkan berdasarkan teks-teks terdahulu. Itu menurut Teu tahun 1988. Jadi, tidak ada teks pun yang benar-benar mandiri. Penciptaan kembali teks dalam bentuk yang berbeda bahasa, jenis, dan fungsinya merupakan gejala terjadinya transformasi teks. Baik, selanjutnya ada proses transformasi genre sastra. Transformasi genre prosa berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa baru dan prosa lama. Apa itu prosa baru dan prosa lama? Prosa baru adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern barat. Sedangkan prosa lama adalah tulisan atau cerita yang belum mendapat pengaruh budaya modern barat. Pada dasarnya, gejala transformasi dalam sastra merupakan suatu gejala yang telah berlaku secara universal dan keberadaannya bersifat vital, berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup genre sastra. Terdapat beberapa poin penting dalam transformasi genre. Yang pertama, ada perubahan topik. Genre berubah bila topik-topik baru bertambah terhadap cerita. Yang kedua, ada kombinasi atau gabungan cerita, merupakan suatu dari sebagian besar makna perubahan generik secara nyata. Yang ketiga, ada pengelompokan, merupakan suatu proses penambahan beberapa jenis karya sastra yang konflik dalam suatu kumpulan, sebagaimana suatu lagu dalam hubungannya dengan rentetan lagu dalam opera balada. Yang keempat, ada perubahan skala. Para penulis sering merencanakan skala penempatan pada tingkat permulaan. Yang kelima, ada perubahan fungsi. Dalam sastra klasik, perubahan sekecil apapun cukup dapat mengubah genre. Selanjutnya, ada pernyataan bandingan. Menurut Harry James, menyetujui bahwa cerita adalah sesuatu atau cerita dan novel bagaikan jarum dan benang. Sementara menurut Forster menyatakan bahwa novel dapat menjadi sesuatu yang berada dari cerita dan dikatakannya. Selanjutnya ada pencantuman. Inklusi atau pencantuman
merupakan sumber yang subur bagi transformasi. Dalam inklusi, tidak diperlukan pengaruh suatu perubahan biasa. Yang terakhir ada pencampuran genetik. Pencampuran genetik dapat ditemukan pada pengarang klasik yang terbaik. Selanjutnya ada langkah transformasi novel ke dalam teks drama. Teks drama ditulis untuk tujuan dipentaskan di atas panggung dalam pertunjukan teater. Oleh karena itu, drama berbentuk dialog yang nantinya disampaikan aktor di atas panggung. Tetapi bukan berarti drama hanya semata-mata untuk sebuah pementasan. Drama juga memiliki tujuan untuk dibaca sebagaimana puisi, cerpen, novel, dan roman. Adapun yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan naskah drama, yaitu yang pertama ada ide dasar penulisan naskah drama. Sebagaimana novel, naskah drama ditulis berdasarkan ide penulisan atau tema. Tema merupakan pokok pikiran dalam sebuah keseluruhan wacana. Yang kedua ada penyusunan dan pengolahan atau treatment. Pengolahan atau treatment adalah sebuah kerangka penulisan yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah naskah drama. Yang ketiga, ada komponen dalam teks drama. Komponen dalam teks drama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada judul. Menurut Rian Tiarno dalam Suhaniyadi pada tahun 2014 pada halaman 100 menyatakan bahwa judul sebaiknya mudah diingat, menggoda rasa ingin tahu, gambaran lengkap, dan permasalahan utama atau ekspresi yang mewujud dalam sebuah metafora. Yang kedua ada notasi dan deskripsi. Komponen notasi atau deskripsi awal ditulis di bawah judul. Biasanya ditulis dengan huruf kapital, namun tidak selalu seperti itu. Yang ketiga ada dialog. Cerita atau peristiwa yang diungkapkan dapat dipahami melalui apa yang didialogkan tokoh-tokohnya. Dapat dikatakan, drama adalah naskah dialog mengandung konflik karena pada hakikatnya drama adalah konflik. Baik, selanjutnya mengenai materi ekranisasi. Ekranisasi menurut Enester tahun 1991 adalah pelayar pulihan atau pemindahan dari sebuah novel ke layar film. Enester juga menyebutkan bahwa pemindahan pelayar pulihan dari novel ke layar film mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga disebut sebagai proses perubahan yang bisa mengalami penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. Selanjutnya mengenai transformasi penciutan dari novel ke film. Kategori pertama dalam penciutan dari novel ke film yaitu alur. Aspek penciutan alur merupakan hasil penghilangan bagian-bagian dalam novel. Artinya, ada bagian-bagian alur dalam novel yang tidak akan ditampilkan dalam film. Kategori kedua dalam bentuk penciutan dari novel ke film yaitu tokoh. Aspek penciutan tokoh merupakan hasil penghilangan bagian-bagian dari dalam novel. Artinya, tidak akan semua tokoh akan ditampilkan di dalam film. Kategori ketiga dalam bentuk penciutan dari novel ke film yaitu latar. Tidak semua latar akan ditampilkan di dalam film. Selain ada transformasi penciutan dari novel ke dalam film, terdapat juga transformasi penambahan dari novel ke dalam film. Contohnya seperti penambahan alur, penambahan tokoh, dan penambahan latar dari novel ke dalam film. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan mengenai transformasi dalam kajian ekranisasi. Kita ambil contoh pada novel Sabtu Bersama Bapak karya Aditya Mulya ke dalam bentuk film Sabtu Bersama Bapak karya sutradara Monty Tiwa.
Dalam novel ini terdapat beberapa transformasi, penciutan, dan penambahan dari novel ke dalam film. Yang pertama ada penciutan. Untuk kategori alur sebanyak ada 16 penciutan, kategori aspek penghilangan tokoh dalam novel sebanyak 15 penciutan, dan untuk kategori aspek penghilangan latar sebanyak 11 penciutan. Selanjutnya ada proses transformasi penambahan dalam novel yang sama. Aspek alur sebanyak 22 penambahan, aspek tokoh sebanyak 4 penambahan, dan aspek latar sebanyak 9 penambahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.